Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Cakupan materi yang akan kita pelajari meliputi rangka, sendi, otot manusia, serta gangguan dan kelainan sistem gerak pada manusia. Pertama-tama kita akan belajar tentang rangka. Apa itu rangka? Rangka terdiri dari 206 ruas tulang dengan ukuran yang bervariasi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, apa fungsi dari rangka itu sendiri? Yang pertama, yaitu untuk memberikan bentuk pada tubuh kita. Kemudian sebagai penopang tubuh agar dapat berdiri dengan tegak. Tanpa adanya rangka, tubuh kita tidak akan berbentuk dan tidak dapat berdiri dengan tegak. Rangka juga berfungsi untuk melindungi organ vital dalam tubuh kita, seperti jantung, usus, hati, paru-paru, dan lain sebagainya. Rangka juga berperan sebagai tempat untuk melekatnya otot. Pada jenis tulang tertentu, dapat berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah merah. Coba sekarang kalian lihat pada gambar berikut. Rangka terdiri dari banyak sekali tulang. Nah, saatnya kita belajar satu persatu. Yang pertama yaitu tulang tengkorak. Tulang tengkorak berfungsi untuk melindungi otak. Tulang tengkorak tersusun atas 22 tulang pipih yang saling berhubungan dan membentuk suatu rongga. Dapat kalian lihat pada gambar di samping, penyusun tulang tengkorak terdiri dari baji, ubun-ubun, pelipis, rahang atas, rahang bawah, dan dahi. Yang kedua adalah tulang badan. Tulang badan terdiri dari tulang belakang, tulang dada dan rusuk, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Apa sih ini? Nah, kita pelajari yuk. Yang pertama, tulang belakang. Tulang belakang berperan untuk menyangga tulang tengkorak, menyokong tubuh, dan tempat melekatnya tulang-tulang rusuk. Tulang belakang terdiri dari 33 ruas, yang terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, dan 5 ruas tulang kelangkang, serta 4 ruas tulang ekor. Kemudian tulang dada dan tulang rusuk. Tulang dada terdiri dari 3 tulang yaitu hulu, banda, dan taju bedak. Sedangkan pada tulang rusuk terdiri dari 24 buah atau 12 pasang tulang yang tersusun atas 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang rusuk yang melayang. Selanjutnya ada tulang gelang bahu yang berada di sekitar bahu kalian. Tulang gelang bahu terdiri dari 2 tulang belikat dan 2 tulang selangka. Nah, tulang gelang bahu berbentuk segitiga pipih dan memiliki tonjolan yang disebut paru gaga. Nah, itu ada seperti tonjolan itu disebut paru gaga ya, Nak. Kemudian tulang gelang panggul. Gelang panggul terletak di daerah panggul. Terdiri dari tulang panggul usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Jadi, yang digunakan untuk duduk yaitu adalah tulang panggul anak-anak. Nah, selanjutnya ada tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak dibedakan menjadi 2, yaitu tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bagian bawah. Tulang anggota gerak atas terdiri dari lengan atas, hasta, pengumpil, pergelangan tangan, dan telapak tangan, dan jari-jari tangan. Jadi ketika kalian menggerakkan tangan dan sebagainya, yang bergerak adalah tulang anggota gerak atas. Kemudian yang kedua ada tulang anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak bawah ini terdiri dari paha, tempurung lutut, betis, tulang kering, pergelangan kaki, telapak kaki, dan jari-jari kaki. Tulang anggota gerak bawah ini digunakan ketika kalian sedang berjalan, anak. Nah, selanjutnya kita bedah struktur tulang. Struktur tulang terdiri dari beberapa bagian. Bagian terluar terdapat periosteum, yaitu membran yang menutupi tulang. Kemudian agak ke dalam ada tulang kompak, yaitu lapisan tulang yang keras dan kuat, mengandung sel-sel tulang, pembuluh darah, zat kapur dan fosfor, serta elastis. Tulang spons terdapat di ujung tulang, memiliki struktur yang kurang kompak.
dan mempunyai banyak ruang kecil pada rongga-rongganya. Ada rongga yang terbuka yang membuat tulang menjadi ringan. Sumsum tulang berfungsi untuk menghasilkan sel darah merah. Nah, di dalam tulang juga terdapat pembuluh darah yang berfungsi untuk membawa zat-zat makanan dalam tubuh. Selanjutnya, tulang berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi 2. Ada tulang rawan atau kartilago dan ada tulang keras atau osteon. Tulang rawan tersusun oleh sel-sel tulang rawan atau kondriosit, memiliki kalsium yang lebih sedikit dibandingkan jumlah zat perekatnya, sehingga tulang rawan bersifat kenyal dan lentur. Karena tulang rawan ini mengandung kolagen. Tulang rawan berfungsi untuk mengurangi gesekan antar sendi atau tulang dengan organ. Nah, contohnya tulang rawan ini pada telinga kalian, hidung, serta permukaan sendi. Ketika kalian menjewer telinga kalian atau menutup telinga kalian, itu kan fleksibel, jadi lebih enak untuk digerakkan gitu, lebih fleksibel untuk digerakkan karena dapat lebih banyak kolagennya, zat perekatnya lebih banyak daripada kalsiumnya. Yang kedua ada tulang keras, tersusun dari sel tulang keras atau osteosit, memiliki jumlah kalsium yang lebih banyak dibandingkan jumlah zat perekatnya. Sifatnya kaku dan keras karena mengandung kalsium. Fungsinya melindungi diri dari cedera mekanis. Tulang keras atau osteon berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi 4, yaitu tulang panjang, tulang pendek, tulang pipih, dan tulang tidak beraturan. Kita pelajari satu persatu ya anak-anak. Tulang panjang berbentuk panjang seperti pipa atau sering disebut tulang pipa, memiliki rongga, mengandung sumsum merah dan kuning. Contohnya yaitu ada tulang paha kalian, tulang betis, dan tulang lengan atas. Yang kedua yaitu tulang pendek. Kenapa dinamakan tulang pendek? Karena berukuran pendek, tidak mengandung sumsum. Contohnya pada ruas-ruas jari kalian. Ada juga pada tulang pergelangan tangan dan kaki. Nah, yang ketiga ada tulang pipih. Kenapa dinamakan pipih? Ya jelas, karena berbentuk pipih dan berbentuk tipis, mengandung sumsum merah. Contohnya pada tulang dada, tulang rusuk, tulang belikat, dan tulang tengkorak. Yang keempat, ada tulang tak beraturan. Bentuknya tak beraturan. Contohnya pada rahang kita. Rahang kita bentuknya kan tidak beraturan ya. Nah, juga pada tulang punggung. Nah, saatnya kita masuk pada materi sendi. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Jadi ini tempat untuk saling bertemunya antar tulang. Dengan adanya sendi, hubungan antara tulang-tulang tubuh dapat digerakkan. Berdasarkan dapat dan tidaknya digerakkan, sendi dibedakan menjadi 3, yaitu ada sendi sinartrosis atau sendi mati, sendi yang tidak dapat digerakkan sama sekali. Misalnya sendi yang terdapat pada tulang tengkorak. Yang kedua ada sendi amfiartrosis atau sendi kaku, yaitu sendi yang dapat digerakkan namun geraknya terbatas. Misalnya sendi antar ruas tulang belakang. Nah, yang ketiga sendi diartrosis atau sendi gerak yang dapat digerakkan secara bebas. Nah, kita bahas satu persatu ya. Sendi sinartrosis atau sendi mati yaitu hubungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan. Ujung-ujungnya saling berhubungan dan dipersatukan oleh serabut jaringan ikat dan mengalami osifikasi sehingga tidak dapat digerakkan. Contohnya ada sendi pada tulang tengkorak. Nah, ini tidak dapat digerakkan. Sendi pada penyusun tulang pinggul, ini juga tidak dapat digerakkan. Yang kedua, sendi amfiartrosis atau sendi kaku, yaitu hubungan antar tulang yang dapat dimungkinkan terjadinya gerak yang sangat terbatas. Nah, penghubung antar tulang pada amfiartrosis adalah tulang rawan. Contohnya ada sendi pada ruas tulang belakang dan
sendi diartrosis atau sendi yang gerak dibedakan menjadi 5, yaitu sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, dan sendi geser. Sendi peluru yaitu menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung bulat yang masuk ke ujung tulang lainnya. Nah, sendi ini memungkinkan gerakan ke segala arah. Contohnya, sendi peluru adalah sendi antara tulang lengan atas dan tulang belikat. Nah, coba gerakan lengan atas kalian. Itu kan geraknya bebas ke segala arah. Itu namanya sendi peluru. Yang kedua adalah sendi engsel. Sendi engsel seperti pada engsel pintu, geraknya satu arah, membuka dan menutup misalkan. Nah, contohnya pada lengan kita lagi, pada siku kita ketika kita menekuk dan meluruskan siku kita. Juga pada lutut kita atau dengkul kita ketika ditekuk dan diluruskan. Itu adalah prinsip dari sendi engsel. Kemudian ada sendi putar, adalah salah satu tulang yang berfungsi sebagai poros dan ujung tulang yang lain berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut sehingga menjadi gerak rotasi. Kenapa disebut sendi putar? Karena terdapat gerak rotasi atau memutar. Contohnya di mana? Contohnya adalah pada persendian yang terdapat di antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Nah, coba kalian noleh ke kanan, kemudian noleh ke kiri lagi. Nah, selanjutnya ada sendi pelana. Ini merupakan pertemuan antara dua tulang yang berbentuk seperti pelana. Makanya disebut dengan sendi pelana. Sendi ini dapat menggerakkan tulang kedua arah, yaitu muka belakang dan ke samping. Contohnya pada pangkal ibu jari. Coba gerakan ibu jari kalian. Nah, itu merupakan contoh dari sendi pelana. Yang bagian pangkalnya ya, bukan yang bagian tekukannya. Yang selanjutnya adalah sendi geser yang memungkinkan gerakan antar tulang yang satu menggeser tulang lainnya. Jadi hanya bergeser seperti itu. Contoh sendi geser yaitu antara lain pada tulang-tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Nah, sekian pada materi sistem gerak part 1 ini. Sampai bertemu di part 2. Silahkan saksikan yang part 2 ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.